Selamat datang lagi di sesi bedah mendalam kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame banget nih, mata uang kripto. Betul, topik yang kayaknya nggak ada habisnya ya dibicarakan. Ya, dan Anda kan udah share satu artikel menarik ya. Isinya itu membahas perjalanan dari barter sampai ke kripto, terus ciri-cirinya apa aja, kenapa harganya bisa naik turun gila-gilaan gitu. Dan ada sudut pandang spesifik juga ya dari sisi agama Islam soal investasi ini. Nah, iya bener. Jadi, misi kita sekarang nih, kita kupas tuntas. Apa sih kripto itu? Kenapa nilainya bisa liar gitu? Dan kita gali juga inti dari perspektif sama peringatan yang ada di artikel Anda itu. Oke? Langsung aja yuk. Siap? Jadi artikel yang Anda kasih itu langsung nunjukin adanya pergeseran ya dari sistem perbankan yang katakanlah biasa kita kenal ke dunia kripto ini. Oke. Ada 3 ciri utama sih yang di-highlight. Pertama, sifatnya itu desentralisasi penuh. Artinya transaksi itu langsung antar pengguna aja, peer-to-peer. Nggak perlu ada bank atau lembaga pusat gitu di tengah-tengah. Jadi nggak ada perantara ya? Langsung aja gitu? Betul. Terus yang kedua, nah ini penting banget nih. Beda sama mata uang biasa, yang kan biasanya dijamin pemerintah atau dulu banget mungkin pakai emas atau perak. Iya ya. Kripto ini nilainya sama sekali nggak di-backup aset fisik apapun. Harganya itu murni karena ya supply dan demand di pasar aja. Atau seberapa besar orang percaya sama nilainya. Jadi dasarnya ya nggak ada nilai intrinsik gitu. Nggak ada nilai intrinsik. Iya, Terus yang ketiga? pakai kriptografi. Semacam kode digital yang super rumit gitu buat ngamanin transaksinya. Oke, jadi nggak ada pegangan fisiknya, nilainya tergantung kepercayaan, dan diamankan pakai teknologi kriptografi. Ini pasti ada hubungannya sama harga yang sering kita dengar naik gila-gilaan itu ya. Bitcoin contohnya. Nah, persis. Artikelnya nyebutin tuh, contohnya Bitcoin. Nilainya dari sekitar 37 ribuan dolar AS di Februari 2022, itu bisa lompat jadi sekitar 115 ribu sampai 126 ribu dolar AS di Oktober 2025 ini. Wow, gila itu naiknya. Iya kan? Fantastis angkanya. Dan bukan cuma Bitcoin loh. Jumlah jenis kriptonya sendiri itu meledak. Dulu mungkin ribuan, sekarang disebut puluhan ribu. Malah ada yang bilang lebih dari 30 juta token yang kedaftar. 30 juta? Banyak banget. Iya, banyak banget. Walaupun ya mungkin yang aktif diperdagangkan cuma sebagian kecil aja. Tapi kapitalisasi pasar globalnya itu disebut sekitar 2,7 triliun dolar AS. Gede banget. Wah, 30 juta jenis token? Kedengarannya pasarnya jadi ramai banget dan mungkin agak liar ya. Bisa dibilang gitu, dan itu nyambung ke poin berikutnya yang ditekankan banget di artikel Anda, volatilitas yang ekstrim. Ah, ini dia nih, naik turunnya itu ya. Betul, di balik potensi untung gede tadi, nilainya itu bisa jatuh banget atau naik tinggi banget cuma gara-gara misalnya satu tweet orang terkenal atau ada rumor apa gitu di pasar. Cuma karena tweet, serius. Iya, bisa banget. Ini nunjukin betapa rapuhnya nilai itu. Sangat bergantung sama sentimen orang banyak, kepercayaan sesaat investor aja. Bukan karena ada fundamental ekonomi yang jelas gitu. Oke, jadi kita udah dapat gambaran dasarnya ya. Desentralisasi, nggak ada nilai intrinsik, potensi untung gede, tapi resiko juga gede banget karena spekulatif. Nah, menariknya, artikel Anda ini kan masuk ke perspektif yang spesifik ya soal resiko ini. Iya, betul. Artikel ini ngebahas pandangan dari sisi Islam, khususnya dari komunitas Ahmadiyah. Ada kutipan dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 220. Intinya itu ada prinsip umum lah, kalau sesuatu itu dosa dan mudaratnya atau kerugiannya lebih besar dari manfaatnya, yaitu dilarang. Oke, terus gimana prinsip itu diterapin ke kripto? Nah, argumen di sumber ini tuh, kerugian dan mudarat dari investasi kripto terutama karena sifatnya yang spekulatif banget itu, dan potensi ruginya yang besar itu dianggap jauh ngelampauin potensi manfaatnya buat kebanyakan orang. Jadi lebih banyak ruginya gitu ya? Gitu menurut argumen di sumber ini. Yang lebih spesifik lagi, itu dibandingin sama maisir atau judi, yang kan dilarang dalam Islam. Wah, disamain sama judi. Agak keras ya kedengarannya. Memang, logikanya gini, karena nilai kripto itu nggak didasarin aset nyata dan murni digerakin sama harapan harga bakal naik di masa depan, yang mana itu kan bentuk spekulasi yang bergantung ke keberuntungan atau momentum pasar aja, bukan hasil kerja nyata. Nah, investasi di situ dianggap ada unsur judinya.
Oke, karena entah ada underlying assetnya itu ya, murni tebak-tebakan harga. Kurang lebih gitu logikanya. Artikel ini juga nyebutin secara eksplisit ada peringatan dari Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V. Beliau menyarankan para Ahmadi buat ngejauhin investasi kripto ini karena risikonya tinggi banget dan faktanya udah banyak juga yang rugi besar. Jadi ada imbauan langsung ya dari pimpinannya. Iya, disebutin juga ada petunjuk dari Markas, pusat komunitasnya di Inggris, sama ada pertemuan atau mulakat tahun 2020. Nah, di pertemuan itu, Khalifah dilaporkan nyamain aktivitas jual beli saham yang kompulsif yang orang jadi cemas terus mantengin pasar itu mirip judi. Oh, jadi bukan cuma kripto tapi perilaku spekulatifnya ya? Betul, prinsip itu menurut argumen di sumber ini, ya berlaku juga buat orang-orang yang gelisah terus mantengin naik turunnya harga kripto. Cemas terus gitu. Oke, jadi jelas ya gambarannya dari sumber Anda ini, kripto itu aset digital, inovatif karena desentralisasinya, ada potensi untung gede kayak Bitcoin tadi, tapi risikonya juga gede banget karena liar, spekulatif, nggak ada nilai dasarnya. Dan dari sudut pandang Islam Ahmadiyah yang dibahas, ini dianggap masalah, mirip judi, dan nggak dianjurkan banget. Perlu dicatat juga, pembaruan tahun 2025 di sumber ini pun negasin kalau risiko ini masih relevan banget, meskipun harganya ya sempat naik tinggi juga. Jadi, kalau kita rangkum, poin utamanya dari materi Anda ini. Pertama, desentralisasi, itu fitur kuncinya. Kedua, nilainya spekulatif murni, nggak ada sandaran aset fisik. Ketiga, volatilitasnya gila-gilaan. Keempat, ada pandangan spesifik dari Islam Ahmadiyah yang nekenin risiko tinggi ini dan ngaitin sama larangan judi atau spekulasi berlebihan. Iya, persis. Dan ini ninggalin satu pertanyaan menarik sih buat kita semua, buat Anda juga mungkin di rumah untuk direnungkan. Apa tuh? Ya kalau kita lihat sifatnya yang digital banget, nggak kenal batas negara, terus nilainya gampang banget dipengaruhi sentimen massa, gimana cara terbaik buat kita ya sebagai individu atau mungkin juga regulator buat nyikapi aset jenis baru yang unik banget dan susah ditebak kayak gini? Pertanyaan bagus tuh. Gimana kita ngadepin sesuatu yang baru dan liar kayak gini ya? Nah itu dia, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.